membedakan yang ciri yang menurut saya lebih cenderung ke lokal ini dari ininya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman hari ini kabarnya? Sehat? Nah, alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Nah, ketemu lagi bersama saya dan di channel yang masih sama ya, saya mau sedikit membahas atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin banyak menanyakan, Om tolong bikinkan keterangan tentang burung murai ya, dan perbedaan burung murai, perbedaan burung murai lokal, impor, dan ada satu lagi sekarang yang namanya burung murai sayur. Itu kenapa sih, di mana bedanya dan apa perbedaannya? Nah, kita bahas sedikit-sedikit teman, tapi ini atas dasar sepengetahuan saya dan pengalaman saya teman-teman. Jadi jangan dianggap ini real atau teman-teman percaya sepenuhnya. Nah, ini saya cuma ingin berbagi pengalaman aja, ini atas sepengetahuan saya aja ya teman-teman. Nah, dari mana cirinya, gimana, dari apa yang bikin perbedaannya? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Kalau dilihat selintas ya burung lokal sama burung impor ya kayaknya sama saja teman-teman. Tapi ya memang kalau untuk saat ini yang disebut lokal galur murni itu ya memang susah, soalnya sekarang udah campur aduk ya teman. Jadi saya juga nggak berani bilang oh ini murni bahrok, terkecuali yang indukannya dulu pernah saya beli dari hutan langsung dulu di 8 tahun 9 tahun ke belakang. Belum ada burung murah, dulu itu cuma ada merek Lampung, Medan, Nias, sama Kalimantan alias Borneo. Yaitu sepengetahuan saya, karena ya dulu itu belum ada dan impor. Dan dulu ya kesini-sininya itu paling dan Bahrok, itu Medan Bahrok itu dulu kalau seingat saya ya, itu sama Medan, tapi ya itu terkena ada di sebuah desa yang dari sebuah gunung lah, itu hutan Bahrok. Nah, itu lumayan rame kuning juga. Nah, kesininya ada sisi murai Sumatera ya, murai Aceh. Nah, setelah murai Sumatera, Aceh, mungkin lokal sudah habis, nah barulah banyak burung murai dari, kalau nggak salah dulu itu awalnya dari Malaysia. Nah, karena sekarang kan banyak juga yang dari Vietnam. Nah, ini untuk sekedar bandingan ya teman, perbandingannya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, dan ini teman-teman untuk melihat indukan. Indukannya ini lokal, dan ini kalau menurut saya ini emang ini beli mudah hutan ya, mudah hutan impor saya juga. Soalnya kalau ini juga ini dan ini di harga juga udah beda ya. Nah, ini lihat teman-teman, jadi si kaki indukan ini, indukan murai itu sama kan, jadi si ininya tuh agak kasar dan bersisit dan ininya juga batang ininya juga besar. Nah, kalau di lokal, kalau di impor ini lihat aja di pasar-pasar sekarang yang juga impor ini, sebesar-besar kaki ini pun tetap agak merah, kukunya agak putih-putih. Jadi kalau masalah body itu mau besar mau kecil, kalau menurut saya lokal ada yang besar dan impor juga ada yang kecil. Dan kedua di ini yang paling menurut saya menentukan ini di batang ininya, ini batang ekor. Dan kalau ini kan kelihatan di batangnya besar, dan yang ininya
yang impor ini sepanjang apapun biasanya atau bukan biasanya, jadi bisa dilihat ininya agak tipis dan ini tebal, bisa dibandingkan teman-teman. Dan untuk di tertolannya juga udah bisa agak kelihatan berbeda kalau kita jeli ya teman-teman. Nah ini perbandingannya kalau menurut saya di trotolan, soalnya kan gini, belum bisa ditentukan polanya. Dan yang kalau membedakan yang ciri yang menurut saya lebih cenderung ke loka ini dari ininya teman-teman. Ini kalau loka itu biasanya bersisiknya itu agak kasar, seperti apa ya, seperti di ayam itu ayam Bangkok. Masalah hitam dan ininya agak kehitam-hitaman biasanya itu, dan kaki batangnya pada besar-besar. Tapi mau hitam pekat, mau agak merah, itu bisa, nggak semuanya hitam kan, tapi ya biasanya itu di kuku-kukunya itu pada hitam. Dan yang kedua yang paling bisa menonjol itu di ini, nah di pangkal ekornya. Nah kalau loka itu pangkal ekornya tadi seperti tadi indukannya, jadi mumpung dia ini pangkal ekornya tebal. Beda ini juga sebenarnya udah campuran, ini adalah campuran, agak semu campuran. Nah, tapi ini dibayangkan agak tipis sebenarnya kalau teman-teman melihatnya lebih hati ini bisa dilihat. Nah ini ya terpenting. Nah dari ininya ini dari pangkal ekornya biasanya batangnya itu besar teman-teman, dan kesini juga tipis. Jadi ini mungkin dari trotolan ya teman-teman. Nah, masalah warna masa ini biasanya itu kalau saya ya sama saja lah. Ya kalau untuk melihat dari ekor, kalau menurut saya kurang akurat lah. Ya mau loka ini piwe, dulu kan istilah dari ekor ya memang dulu kan lokalan, tapi kan sekarang banyak murai impor itu ada piwe, ada pi, ada we. Nah, jadi yang saya bahas ini di sini tentang perbedaan lokal dan impor teman-teman. Karena kenapa saya melihat lebih akurat dari kaki dan dari ekor, saya percaya dan termasuk logika juga ya, karena Tuhan menciptakan makhluknya itu udah didesain dengan tempatnya masing-masing atau habitatnya masing-masing ya. Contoh hewan yang berbulu tebal itu kan biasa di pegunungan, yang berbulu tipis ya banyaknya di daerah panas. Nah burung itu gini, mungkin alam Indonesia sama alam luar itu kan pastinya beda. Jadi mungkin besarnya batang ekor itu untuk menahan kencangnya angin, dan diseimbangkan juga dengan kakinya yang harus kuat mencengkram. Nah, dengan perbedaan alam itu sendiri ya pasti mungkin beda desain juga Tuhan menciptakan, karena mungkin sesuai dengan keadaan tempat masing-masing. Nah itu mungkin sedikit ulasan perbedaan antara lokal dan impor ya teman-teman. Nah tinggal satu lagi mungkin yang dipertanyakan, kenapa kok sekarang ada murai sayur. Kalau murai sayur disebut sekarang murai sayur itu yaitu istilah para pedagang. Ya lebih tepatnya murai murah meriah. Jadi jangan tanya masalah merek. Jadi mau impor, mau trotolan campur loka impor ya itu jangan dipertanyakan masalah
kualitas. Tetapi saya juga tidak bisa bilang beli dari Om Yokan atau beli dari Tengkulakan itu burung murai jelek atau burung murai non lokal. Itu menurut saya tergantung milik teman-teman ya, rezeki teman-teman ya. Soalnya terkadang ada peternak yang mempunyai indukan bagus ya, mempunyai indukan prestasian lokal, itu dijual dengan harga sayur juga untuk saat ini. Jadi itu ya, yang terpenting teman-teman punya pengetahuan atau penilaian sendiri. Karena meski teman-teman beli murai mahal atau kualitas, kalau rawatannya teman-teman kurang paham atau nggak bisa merawat, tetap saja nggak ada artinya gitu. Jadi terkadang ya beli murai murah jadi bagus, yaitu tergantung rawatan juga gitu. Jadi perhatikan di rawatan, teman-teman juga harus benar-benar paham. Nah, itu saja teman-teman video kali ini atau pembahasan kali ini dari saya tentang seputaran perbedaan murai ya. Sekali lagi saya berbicara mungkin atas dasar pengalaman saya ya teman-teman. Jadi intinya mau lokal mau impor, yang terpenting ya kita rawatlah burung dengan sepenuh hati, dan insya Allah bau burung lokal impor dirawat dengan setulus hati, insya Allah dia nanti juga akan membanggakan majikannya lah. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.